Baik, selamat pagi. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai soal yang ada di pertemuan yang kedua. Ibu sudah lihat beberapa dari kalian menjawabnya masih asal-asalan. Mungkin karena tidak mengerti atau memang tidak diberi perhatian untuk materi kita. Nah, jadi begini. Untuk setiap materi yang ibu berikan, kamu harus buat dalam catatan. Dan setiap soal yang ibu berikan, kamu harus menuliskannya di buku tugas. Jadi bukumu ada 2. Setelah itu, kan nanti ibu akan memberikan jawaban untuk setiap tugas. Dan setelah ibu berikan jawaban, maka kamu harus pindahkan lagi tugas yang tadi itu lengkap dengan jawaban yang sudah ibu berikan di buku catatanmu. Jadi mudah-mudahan bisa nanti kalau di sebelum mid semester atau akhir semester nanti catatan dan buku tugasmu akan dikumpulkan supaya diperiksa benar atau tidak selama ini kamu mengikuti pelajaran atau tidak. Begitu ya. Jadi kita coba kerjakan untuk yang nomor 1. Di sini diminta ada sebuah matriks G 5, 0, negatif 4, 9, negatif 3, 6, 8, 0, 2, negatif 1, 7, negatif 5. Yang pertama yang ditanya adalah berapakah banyak barisnya? Banyak barisnya berarti adalah 1, 2, 3. Jadi banyak barisnya ada 3. Berapa banyak kolom? Kolom itu dari atas ke bawah atau dari depan ke belakang? 1, 2, 3, 4. Itu kolom. Kemudian elemen pada baris pertama adalah elemen pada baris pertama. Pada baris pertama itu, ini baris pertama kan. Nah, artinya isi di baris pertama itu apa-apa aja. Di sini sudah ada 5, 0. Kita tinggal melanjutkan, yaitu negatif 4 dan 9. Elemen pada kolom ketiga adalah elemen pada kolom ketiga ini 1, 2, 3. Kolom ketiga berarti negatif 4, kemudian 8, kemudian 7. Elemen pada baris kedua kolom ketiga. Baris kedua, kolom ketiga ini baris kedua. Kolom ketiga ini berarti 8. Elemen pada baris ketiga kolom kedua adalah negatif 1. Kemudian negatif 1 itu berada pada elemen pada baris keberapa, kolom keberapa gitu maksudnya. Ini kan sama aja dengan yang F tadi. Maka ini negatif 1 ini berada pada baris ketiga kolom yang kedua. Yang 9, nih 9. 9 ini berada pada baris keberapa? Baris pertama. Kolom keberapa? Kolom keempat. Begitu ya, ini dasarnya dulu. Supaya kita masuk ke yang kedua, di sini tentukan transpos dari matriks berikut ini dan tuliskan ordonya. Ordonya itu artinya ukurannya. Transpos itu adalah mengubah dari baris menjadi kolom. Jadi, untuk yang bagian A, kalau di sini ini berapa baris? 2 baris. Berapa kolom? 2 kolom. Berarti ini K22. K transposnya berarti yang baris pertama itu menjadi kolom pertama. 1, 2. Baris kedua menjadi kolom kedua. Maaf, ini baris keduanya tadi adalah menjadi 3, 4. Jadi ordonya berapa? Ukurannya berapa? Berapa baris ini? 2 baris. Berapa kolom? 2 kolom. Berarti ordonya K22. Sekarang yang B. Yang B ini coba lihat. Ini berapa baris? 2 baris. Berapa kolom? 1, 2, 3. Berarti ini K23, L23. Jadi kalau kita ubah transpos, berarti kita buat jadi begini.
yang baris menjadi kolom. Ini baris pertama itu menjadi kolom. 0, negatif 5, 2. Yang baris kedua menjadi kolom kedua. 9, 6, negatif 3. Nah, sekarang ini ordonya menjadi berapa? Dia berapa baris? 1, 2, 3. 3 baris, berapa kolom? 1, 2. 3 kali 2. Jadi, ini kan kebalikannya. Kalau di sini 2 kali 3, maka kalau ditranspos dia menjadi terbalik. 3 kali 2. Begitu. Kemudian yang terakhir ini untuk M. Ini kan ordonya 1, 2, 3. 3 baris, 1, 2, 3, 3 kolom. Kalau untuk yang ordo yang baris dan kolomnya sama, kalaupun dia ditransposkan ya tetap sama. Jadi kalau kita buat M transposnya itu berapa? Maka di sini tadi dia baris pertama 1, 2, 3, maka ini menjadi kolom pertama 1, 2, 3. Kolom kedua 4, negatif 5, 6. Di sini menjadi, ini baris kedua, maka ini menjadi kolom kedua 4, negatif 5, 6. Ini 9, 8, negatif 7. Adalah untuk transposnya, ordonya tetap 3 dikali 3. Begitu ya. Kemudian kita lanjut. Nah, kita lanjut lagi untuk yang nomor 3. Di sini diketahui sebuah matriks A negatif 2, 2x tambah Y, negatif 4 kurang 2Y, kemudian 6. Dan B-nya negatif 2, 3, kemudian 2, 6. Ini sebenarnya mengenai materi kesamaan matriks. Yang diminta berapakah nilai X dan nilai Y. Oke, kita jawab sama-sama. Tadi kan di sini persyaratannya adalah A sama dengan B. Tuliskan dulu matriks A-nya berapa. Negatif 2, 2x tambah Y, negatif 4 kurang 2Y, kemudian 6. Ini matriks A. Sama dengan matriks B-nya adalah negatif 2, 3, 2, 6. Ingat, kalau kesamaan dua matriks itu artinya ordonya sama dan elemen yang bersesuaian dari kedua matriks itu sama gitu. Jadi, kalau di sini 2, negatif 2, ini juga negatif 2, kan begitu. Nah, kalau di sini 2x tambah Y, maka bisa kita jadi buat persamaan. Pasangannya kan ini. Maka kita buat menjadi 2x tambah Y sama dengan 3. Tuh, ini persamaan yang pertama. Persamaan kedua yang mana? Persamaan yang kedua kita lihat lagi. Yang masih ada variabelnya ini adalah nih. Pasangannya kan ini. Maka negatif 4 kurang 2Y sama dengan 2. Ini persamaan yang kedua. Nah, untuk persamaan 1 dan 2, kalau di persamaan 1 kan dia masih ada dua variabel X dan variabel Y. Sementara di persamaan yang kedua dia hanya ada satu variabel. Jadi kalau hanya punya satu variabel bisa langsung kita selesaikan. Jadi bisa kita buat begini aja. Negatif 4 kurang 2Y sama dengan 2. Negatif 2Y sama dengan yang tidak punya variabel kita gabungkan, atau yang sejenis kita gabungkan. Ini 2, ini kan negatif 4. Ini kita geser menjadi positif 4. Maka 2Y, negatif 2Y sama dengan 2 tambah 4 itu berapa? 6. Maka Y sama dengan 6 dibagi negatif 2. Y sama dengan negatif 3. Y sama dengan negatif 3. Oke, berarti kita sudah dapat kalau di sini Y sama dengan negatif 3. Kalau kita sudah dapat salah satu variabel, nah yang inilah yang kita substitusikan ke persamaan yang pertama. Persamaan pertama tadi yang mana? Yang ini. Ini dia.
Maka tuliskan lagi persamaan pertama, 2x ditambah y sama dengan 3. Substitusikan, artinya ganti y-nya ini menjadi negatif 3, maka 2x ditambah negatif 3 sama dengan 3. Nah, setelah itu, ini antara positif dan negatif itu kamu ambil salah satu. Kamu satukan dia, maka dia kamu lakukan dengan perkalian. Positif kali negatif itu kan negatif, maka dia menjadi 2x kurang 3 sama dengan 3. Maka yang sejenis kamu gabung, 2x sama dengan negatif 3 ini kamu keluarkan. 3 berpindah tempat menjadi positif 3. Maka 2x sama dengan 6, maka x sama dengan 6 dibagi 2, maka x sama dengan 3. Maka kita peroleh x-nya di sini 3, y-nya negatif 3. Selesai. Untuk yang nomor 3. Saya harap masih mengerti ya. Untuk yang nomor 4, yang terakhir. Matriks P sama dengan 1, 4, 5, negatif 5. Q sama dengan x tambah 3y, 5. Kemudian 4, 2x kurang y. Lihat, ini masih materi kesamaan matriks, tapi di sini persyaratannya P transposnya sama dengan Q. Oke, kamu cari dulu P transpos. Tadi kan kalau P-nya itu adalah 1, 4, 5, negatif 5, maka P transpos itu mengubah baris menjadi kolom. Ini baris pertama, maka dia menjadi kolom pertama. Baris kedua menjadi kolom yang kedua. 5, negatif 5. Ini P transpos. Tadi persyaratannya adalah P transpos sama dengan Q. Tuliskan P transposmu mana? Ini 1, 5, 4, negatif 5. Kemudian Q-nya adalah x tambah 3y, di sini 5, ini 4, di sini 2x kurang y. Oke, masuk ke kesamaan matriks. Nah, cari pasangannya masing-masing. Yang ini ke sini, kemudian ini dengan ini. Maka kita buat jadi 2 buah persamaan. Yang pertama adalah x tambah 3y sama dengan 1. Kemudian yang kedua, 2x kurang y sama dengan negatif 5. Oke, ingat lagi pelajaran kelas 1 substitusi eliminasi. Oke, ini yang pertama, kamu eliminasi salah satu variabel. Bisa x, bisa y. Oke, kalau ingin mengeliminasi salah satu variabel, samakan dulu dianya. Oke, misalkan ini tadi persamaan pertama, ini persamaan yang kedua. Kalau kita ingin eliminasi x ya, ini x-nya. Di sini kan dia x-nya hanya 1, ini 2. Jadi kita samakan dulu. Maka supaya dia sama, bagaimana caranya? Jadi ikut aja dengan yang lebih besar. Di sini yang 2x, maka di sini x. Bagaimana caranya supaya yang 1 menjadi 2? Maka itu kan dikali 2. Maka ini dikali 2, ini tetap dikali 1. Maka hasilnya menjadi, ini semuanya dikalikan dengan 2, bukan hanya x-nya aja. Maka dia menjadi 2x ditambah 6y sama dengan 2. Yang persamaan kedua tetap 2x kurang y sama dengan negatif 5. Nah, setelah itu kalau sudah sama baru bisa kita eliminasi. Kalau tandanya sama, maka kita kurang. Kalau tandanya berbeda, maka kita jumlah. Ini kan tandanya sama nih, sama-sama positif, maka kita kurangkan. Maka 2x dikurang 2x itu kan habis, ya. Kemudian yang kedua, 6y dikurang y. 6y kita buat di sini. 6y dikurang y. Oke, kalikan dia. Negatif kali negatif kan menjadi positif, maka menjadi 6y ditambah y sama dengan 7y. Maka ini kita tuliskan menjadi 7y sama dengan 2 dikurang 5. Kita buat lagi. 2 dikurang negatif 5. Berarti ini kan 2 ditambah 5 toh sama dengan 7. Maka ini bisa kita tulis dengan 7.
Maka Y sama dengan 7 dibagi 7 sama dengan 1. Oke, bisa kita tulis Y-nya sama dengan 1. Nah, kalau seperti itu, kalau kita sudah dapat Y-nya sama dengan 1, berarti kan kita tinggal eliminasi. Maaf, kita tinggal substitusi. Substitusikan ini. Substitusikan Y sama dengan 1 ke persamaan mana? Boleh ke persamaan pertama, boleh ke persamaan kedua. Yang akan kamu gantikan Y. Lihat aja di antara persamaan pertama dan persamaan kedua. Nilai Y yang paling kecil yang mana? Di persamaan yang kedua kan? Nah, ikut aja ke persamaan yang kedua. Maka, tuliskan di sini ke persamaan yang kedua. Dari persamaan keduanya adalah 2x dikurang Y. 2x dikurang Y sama dengan negatif 5. Oke. Nah, gantikan Y-nya ini menjadi 1. Maka 2x dikurang 1 sama dengan negatif 5. 2x yang sejenis kamu gabung, ini menjadi tambah 1. 2x sama dengan negatif 5 ditambah 1. Itu adalah negatif 4. Maka X sama dengan negatif 4 dibagi 2. Maka X sama dengan negatif 2. Maka boleh kita tuliskan di sini X sama dengan negatif 2. Oke, selesai untuk pembahasan materi kali ini. Jadi Ibu harap masih dimengerti dan dituliskan di buku catatannya. Oke, sampai di sini dulu untuk pembahasannya. Nanti kita akan lanjut ke materi untuk pertemuan yang ketiga. Selamat pagi semuanya.